Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wa anzalahu hudan wa rahmatan wa shifaa'an wa siraja. Wa akhraja bihin nas minadh dhulumati ilan nuri akhrajan wa nuran mubina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi ja'ala an-nas afwaja. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh da'an nas falahan wa fawza. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada para hadirin sekalian. Marilah kita berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh menjalankan semua perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari perkara yang ringan hingga perkara yang seberat-beratnya, dan bersungguh-sungguh pula untuk meninggalkan semua larangan-larangan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari perkara yang berat hingga perkara yang ringan atau sekecil-kecilnya. Mudah-mudahan dengan kesungguhan kita, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena ketahuilah para hadirin, hanya takwalah yang akan menyelamatkan kita. Hanya takwalah yang akan menyelamatkan kita di dunia dan juga daripada azab api neraka. Dan hanya takwalah yang insya Allah akan membawa kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam rukun iman ada perkara yang menyuruh kita untuk beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Al-Qur'anul Karim. Sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai umat akhir zaman, kita tahu bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kitab yang terakhir, yaitu Al-Qur'anul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepada kita, barang siapa yang membaca Al-Qur'an, barang siapa yang mempelajari Al-Qur'an, barang siapa yang memahami Al-Qur'an, barang siapa yang melaksanakan seluruh isi dalam Al-Qur'an, maka berarti dia telah membaca, berarti dia telah memahami, berarti dia telah melaksanakan keempat kitab tersebut, yaitu Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Qur'an itu sendiri. Ini karena Al-Qur'an adalah sempurna dan menyempurnakan kitab-kitab yang terdahulu. Dan inilah sebagai panduan yang dijadikan oleh Allah untuk umat yang terakhir ini, sampailah kepada hari kiamat nanti. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seluruh kitab-kitab Allah yang disampaikan oleh para rasulnya atau para nabi dan rasul adalah mengajarkan dua perkara yang sangat penting, yaitu beriman dengan kewujudan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah kehidupan di akhirat nanti atau hidup yang kedua selepas dalam dunia ini. Semua yang diajarkan dalam kitab-kitab itu adalah sama. Kewajiban dan tanggung jawab para nabi dan rasul pun adalah sama, untuk
untuk menyampaikan kepada umatnya iman kepada Allah dan iman kepada hari kemudian atau hari akhirat. Ini dijelaskan oleh Al-Quran. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih ila akhir ayat. Dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman juga beriman dengan Al-Quran. Dan semuanya orang-orang yang beriman itu juga beriman kepada malaikat, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Al-Baqarah ayat 285. Ketahuilah para hadirin bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dilantik oleh Allah menjadi orang yang terhebat, menjadi orang yang sempurna, menjadi orang yang dijadikan oleh Allah untuk teladan seluruh manusia, boleh mencontohi. Barang siapa yang mencontohi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti akan bahagia dan selamat. Barang siapa yang mencontohi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti akan bertemu kepadanya, sebab kita mencontohi dan mengikuti apa yang telah diajarkannya. Dan insya Allah akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti, bahkan bertemu dengan Nabi sampai ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini karena Nabi kita telah menjalankan seluruh isi Al-Quran. Ini karena ilmu yang diberikan oleh Allah melalui Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, saya dan tuan-tuan serta umat ini pun boleh menjadi yang terbaik asalkan kita mengikut juga Al-Quran, sebagaimana Muhammad menjadi orang yang terbaik sebab mengikut Al-Quranul Karim, acuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dijelaskan sendiri dalam Al-Quran surah An-Nisa. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai sekalian manusia, telah diturunkan kepadamu burhan, yaitu ajaran-ajaran, penerangan-penerangan dan keterangan-keterangan serta nasihat-nasihat min rabbikum dari Tuhan kamu sekalian. Dan diturunkan kepadamu nuron, yaitu cahaya, mubina, yang terang. Manusia adalah orang yang pertama hidup di dunia ini dan juga hidup yang terakhir di dunia. Tidak ada orang yang diberi kesempatan 2 kali, 3 kali atau 4 kali. Ini berarti saya dan tuan-tuan baru pertama kalilah hidup di dunia. Dan biasanya yang pertama itu kita akan tersesat jalan. Kita meraba-raba, gelap sebab belum pernah pergi. Maka Allah menurunkan Al-Quranul Karim sebagai nuron, sebagai cahaya, hudan sebagai petunjuk, agar saya dan tuan-tuan tidak gelap, agar saya dan tuan-tuan tidak sesat dan tersesat, agar saya dan tuan-tuan tidak meraba-raba, tapi jelas di depan kita terang benderang. Jelas di depan kita petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quranul Karim yang telah dipraktikkan oleh orang yang terunggul, yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai umat Islam, saya percaya tuan-tuan juga punya Al-Quran di rumah. Yang menjadi persoalan adalah, apakah saya dan tuan-tuan selalu melihat petunjuk Allah ini? Apakah saya dan tuan-tuan selalu membaca nasihat-nasihat dan penerangan daripada Allah? Jangan-jangan cuma disimpan di dalam lemari atau di atas lemari. Jangan-jangan hanya dibaca ketika bulan Ramadan saja. Jangan-jangan tidak pernah dibaca. Padahal saya dan tuan-tuan terpaksa mengaku dan mengakui, tiap-tiap hari kita buka handphone kita, di situ ada berita-berita yang menggembirakan kita. Di situ ada berita-berita orang-orang yang terdekat kepada kita, bapak
bapak kita, emak kita, istri kita, anak-anak, saudara mara dan keluarga kita. Di situ ada berita tentang pemimpin-pemimpin kita. Di situ ada berbagai berita-berita. Sehingga saya dan keluarga terburu-buru dan tergesa-gesa untuk membukanya. Kita merasa tertinggal. Kita merasa takut dan khawatir, tidak tahu apa-apa. Sebab itulah kita baca dan kita baca berkali-kali berjam-jam. Padahal itu semua tidak ada mengena dengan kehidupan kita di akhirat nanti. Apa yang ada dalam Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beritanya pasti, sementara yang ada dalam handphone kita belum tentu kepastiannya, tuan-tuan. Tetapi dalam Al-Quran berita itu pasti. Ada berita yang menyenangkan dan menggembirakan, yaitu berita tentang surga. Ada berita yang mengkhawatirkan dan menakutkan, adalah berita-berita tentang neraka. Dan ada petunjuk daripada Allah, siapakah dan orang-orang manakah yang mengikuti jalan menuju neraka, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran, menuju di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah para hadirin, Rasulullah SAW telah menyatakan tentang Al-Quran ini, di mana Rasulullah memberitahu kepada kita sekalian, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, rawahu Muslim. Bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu akan datang nanti pada hari kiamat. Teman kamu, sahabat kamu yang siap untuk membela dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syafi'an li ashabi, dia akan menolong kawannya, karena ketika di dunia dijadikan kawan. Quran bukan menjadi kawan seperti manusia ini. Dikala senang kita boleh berkawan, dikala sedih manusia meninggalkan kita. Bahkan keluarga pun sering tidak mengaku sebagai keluarga dikala kita dalam kesusahan dan kesedihan. Namun Al-Quran akan membantu ketika sakaratul maut, ketika nazar, ketika tidak ada seorang pun yang mampu untuk membantu kita, dan akan membantu ketika di alam kubur, ketika itu menjadi lampu penerang dalam kehidupan kita di alam kubur, dan terus membantu kita juga di padang mahsyar, dan terus membantu kita ketika titian sirat. Akhirnya Al-Quran mengatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, sahabatku ini selalu membaca dan membuka aku, selalu membaca aku, maka di dalam dirinya terdapat ayat-ayat aku. Jangan engkau hina dia, jangan engkau anggap dia di dalam neraka. Saya ada di dalam badan dia, saya ada di dalam lisan dia, saya ada dalam pikiran dia. Masukkanlah dia Allah dalam surga. Tak mungkin engkau sendiri yang akan menghadap aku. Aku adalah ayat-ayatmu, aku adalah firmanmu. Oleh karena itu orang tersebut diselamatkan berkat syafaat, berkat bersahabat dengan Al-Quran kembali. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qul rabbi bil warham wa anta khairur rahimin.